Gimana? Sudah siap di depan layar kaca Anda kan? Aman semuanya ya? Baiklah, saya Karo siap menemani Anda di acara Ruby No Secret Match. Bersama Daniel di pojok sana yang akan meriahkan hari ini juga beserta beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Kita meriahkan dulu di awal-awal ya dengan berita-berita hot ya, hal-hal yang amat sangat ingin membuat netizen itu berkomentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Ada apa sih? Berikut berita hot versi Rumpin No Secret. Berita hot hari ini datang dari Ayu Ting Ting, pedangdut sekaligus presenter kelahiran 1992 yang Februari lalu bertunangan dengan TNI bernama Letu Infantri Muhammad Fardana setelah dikenalkan oleh orang tua masing-masing. Namun hubungan keduanya menjadi pertanyaan netizen sebab Dana kedapatan menghapus foto-foto kebersamaannya dengan Ayu Ting Ting dan hanya menyisakan foto-fotonya saat bertugas menjadi tentara. Sedangkan di Instagram Ayu masih terdapat foto-fotonya bersama Dana seperti saat lamaran, bulan puasa, dan terakhir saat Idul Fitri. Netizen mendoakan agar hubungan keduanya baik-baik saja dan tetap berjodoh. Menduga Dana hanya mengarsipkan foto sebab keduanya masih saling follow dan berharap kalaupun hubungannya kandas, semoga masing-masing mendapat jodoh yang terbaik. Baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada ibu mertua dan menantunya yang banyak bikin iri ya, karena kok kompak banget gitu ya. Bahkan ketika menantunya bilang, aduh aku kayaknya belum bisa ini, belum bisa itu, belum bisa apa sih, belum bisa nyapu, motong mangga, masak. Dijawab sama mertuanya, sama dong. Masa iya begitu? Ini beneran atau hanya konten semata sih? Kita lihat dulu profilnya Dewi Yull dan Merdi Octavia berikut ini. Dewi Yull, penyanyi kelahiran 1961 yang mempopulerkan lagu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita ini, pernah menikah dengan Raisa Hetapi pada 1981 dan dikaruniai 4 anak, namun bercerai pada 2004 lalu kembali menikah dengan Sri Katon pada 2008. Putranya Rama Sahetapi sudah 6 tahun menikah dengan Merdianti Octavia, pemain sinetron Malam Minggu Miko, kelahiran 1994 dan dikaruniai 2 anak. Perempuan yang disebut netizen mertua idaman karena kerap membuat konten bersama menantunya ini 8 Juni kemarin, pernyataannya di podcast Nikita Willy tentang mengalami hal sama karena Merdi tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah viral. Dewi Yull yang mengatakan konflik mertua dan menantu terjadi karena berawal dari sang anak takut diambil ini setiap mau bermain ke rumah anaknya selalu meminta izin dan tidak ikut campur soal gaya parenting anaknya. Seperti apa kekompakan Dewi Yull dan Merdianti? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan mertua dan menantu idaman ya. Dua-duanya idaman, Masya Allah ya. Karena itu langsung saja kita memasuki ruang gelar perkara. Wow, ya masa sih nggak ada yang mengganjal di hati ya. Kali ini kita ingin tahu apa sih sebenarnya ingin disampaikan untuk dari menantu ke mertua, mertua ke menantu untuk stop, jangan gini, jangan gitu lagi ya. Stop ini dong, stop itu dong. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan Mbak Dewi. Stop, jangan kerja terlalu keras, habis itu ngeluh, nggak boleh. Oke. Stop bilang iya ke semua orang. Lanjut. Apalagi stop juga, ngomong stop. Stop marahin anak di depan aku. Sedih. Lanjut. Stop tidur malam ibu. Iya. Ibu nonton apa malam-malam tidurnya? Dengar itu macam-macam, dengar YouTube, dengar kadang-kadang nonton. Oh iya. Kadang-kadang nonton kembali film-film yang jadul-jadul. Oh jadul-jadul. Oke. Stop apa lagi? Dah. Stop mau kurus-kurus terus. Oh iya. Terakhir apa lagi? Stop mau kurus-kurus. Oke. Iya. Lucu banget sih. Jadi masing-masing mau kurus tapi masing-masing suruh stop, jangan kurus ya. Kita berdua soalnya kan khawatir ya. Udah kemarin tambah kurus gitu. Terus ibu ngapain sih mau kurus-kurus udah umur segini? Kan sama itu. Aku suka tegur juga ini. Udah sayang, udah bagus gitu. Iya, emang kadang-kadang kita sama diri kita sama orang lihat kita tuh beda ya. Betul, gitu. betul. Oke. Nah ini tadi tapi yang menarik tuh yang pertama itu adalah stop kerja melulu. Iya. Ibu bukannya ibu juga kerja melulu? Nah itu dia.
Iya kan? Soalnya kan Bener. aku juga ngelihat diriku gitu kan, zaman iya. dulu juga kan nggak berhenti. Tapi sayang please gitu, kitanya khawatir. Dulu ibuku udah nggak ada yang khawatirin aku. Betul. Iya kan? Mungkin karena ibu udah melalui itu, jadi ibu kayak please stop, jangan sampai maksudnya terjadi yang tidak diinginkan gitu kan, karena terlalu anak udah berlebih, 2. Jadi kayak kadang ibu ingetin juga jangan terlalu kecapean, nanti kalau sakit anak-anak kasihan juga kan gitu. Mau aku kalau sholat juga ya Allah semua didoain satu per binti per binnya gitu supaya sehat semua. Amin. Gitu. Oke, Mbak Dewi dulu waktu sibuk kerja gitu, pernah ada hal apa gitu yang tadi dinasehatin nggak Mbak Dewi khawatir itu terjadi juga nanti? Aku itu sampai sehari bisa 3 kota. 3 kota. Ya, pagi nyanyi di Jakarta, siang nyanyi di Surabaya, malam di Banjarmasin. Dan abis itu aku tepar. Oh. Kena penyakit yang itu apa namanya? Vertigo. Oh, vertigo. Sampai sekarang penyakit vertigonya. Vertigo. Jadi kalau kena tuh udah bisa kayak ngerondang ke kamar mandi Iya, karena iya. mau. Oh gitu. Dan itu ngelihat waktu itu anak-anak jadi. Iya, anakku yang nomor 3 Surya itu ngelihat aku kayak gitu saking semangat, makanya boleh kerja tapi Diukur-ukur. ukur kesehatan gitu. Emang dia kemana sih kan bukannya? Jadi rumah aja. Iya, Ibu tapi emang nggak berhenti. Makanya paling seneng Kak kalau kayak kemarin aku liburan sama suami, ibu tuh seneng banget kayak, oke, ya udah kerja. anak-anak titipin aja ya. Berapa lama? Ya udah silakan pergi-pergi. Gantian sama Oma kan sama Besan. Hebat ya, ini nenek yang ini banget ya kalau dititipin Allah cucu semangat banget. Semangat, tapi kan kita udah nggak bisa lari-lari. Jadi yang penting nemenin gitu, ngeliatin. Itu aja udah senang ya. Iya. Oke, ini kemarin juga nih waktu wawancara di podcast yang di Kita Willy juga ada beberapa cuplikan yang viral ya. Salah satunya bahasan yang berikut ini, coba kita lihat bersama. Mau menikah, aku bilang sama ibu, Bu, aku mau mengaku nih karena aku nggak bisa masak, aku nggak bisa ngepel, aku nggak bisa nyuci gitu. Terus mertua aku cuma ketawa, sama Jadi dong. konflik mertua sama mantu. Kebanyakan mertuanya itu merasa anaknya diambil. Anaknya belum memberikan pengorbanan, belum mau main ke rumah anak-anakku. Aku tanya, saya izin dulu. Izin ibu, selalu izin kayak sayang hari, udah gitu izinnya nggak pernah dadakan. Kayak sayang hari Sabtu, tapi dari hari Senin misalnya. Sayang hari Sabtu di rumah nggak? Ibu mau main? Iya Bu. Terus aku selalu bilang, Bu, ibu kalau mau datang aja. Nggak mau, ibu maunya izin. Soalnya aku sama suami aku ngurus anak, pernah nggak Bu kayak gatel kayak terusnya nggak kayak gitu loh gitu. Artinya gini, nggak bisa apa yang aku didik ke anakku harus sama, enggak. Mereka punya kehidupan sendiri, punya pola sendiri, itu yang harus dihargain gitu. Mari ya, sebagai ibu mertua atau calon mertua itu perlu sih, tapi yang menjaga privasi karena udah rumah tangga sendiri. Itu kita harus hormati dan jaga ya. Tapi Mbak Dewi dulu waktu punya ibu mertua sempat ini juga nggak ditanya-tanya, kamu bisa ngepel atau ada pengakuan dosa juga gitu nggak? Enggak. Aku sebelum ditanya. Nggak ada. Enggak. Justru aku itu merasa belajar menghormati anakku, mantuku gitu kan, udah jadi anak juga. Jadi nggak bisa dibilang ini karena anak orang lain berarti ini harus enggak. Dia sudah jadi anakku dengan ijab kabul anakku gitu kan. Bahkan anakku harus menghormati mertua lebih daripada ke aku. Karena orang tua kandung anaknya belum bikin salah udah maafin. Iya. Ya kan? Tapi kalau ini orang tua karena ijab kabul, beda lagi, nggak boleh disakitin. Oh, iya. Kalau orang tua mah mau disakitin mau enggak, udah maafin, segudang maafnya ambil sendiri gitu. Tapi Masya Allah ya, maksudnya pemahamannya tentang hubungan mertua menantu itu kan bijak banget ya. Berharap semua Masya Allah, dapat rezekinya, dapat mertuanya kayak gini gitu. Tapi Mbak Dewi sendiri tuh belajar dari mana? Apa melihat atau apa gitu sampai akhirnya ya Ibuku sih, ibuku mengajarkan bahwa kita itu harus selalu open menerima. Ibuku punya anak yang tidak semua rumah tangganya istilahnya utuh. Itu udah jadi mantan mantu aja masih dilayanin. Oh gitu. Istilahnya udah mantan, kan ada cucu. Oh. Jadi diterima baik, mantan besan, ibaratnya udah bukan jadi besan, Tetap dianggap keluarga jadi ya? bestie. Jadi aku bilang, oh iya, jadi bukan hanya karena ada perkawinan, tidak ada perkawinan. Silaturahmi itu membuka hati, itu membahagiakan hati kok. Dan membuat kita jadi lebih melihat manusia tuh nggak cuma apa yang kelihatan mata.
Iya, tapi dulu Mbak Dewi emang gitu nggak? Waktu menikah dulu belum bisa masak, belum bisa nyapu, belum bisa Nggak bisa apa-apa. Saya bisa nyanyi tapi ya. Bisa nyanyi doang. Cari duit bisa ya. Bisa, tapi begitu menikah mau nggak mau, Iya. aku tuh jadi jago. Aku kan tahu dengar gitu. Ibuku cuman bilang, nanti kamu berumah tangga, cukup nyiapin di rumah itu mentega, bawang putih, sama minyak apa namanya? Minyak wijen. Minyak wijen, minyak wijen sama saus tiram. Saus tiram. Oh. Itu aja modalnya. Oke, baik. Dia juga, nah kita mau baca ada artikel nih bunyinya gini, akar konflik mertua menantu tuh katanya karena ada emptiness syndrome gitu ya. Tadi kan itu juga pernah cerita bahwa ketika menikah anak laki-laki terutama menikah gitu ya, nggak merasakan emptiness-nya, tapi justru ketika cucunya pindah. Itu sebenarnya karena cucunya pindah atau karena cucu beserta mantu dan anaknya pindah? Enggak. Cucu doang. Cucu doang. Buktinya, aku boleh bilang bahwa waktu Surya pindah juga aku bisa legowo. Surya itu ninggalin aku udah mau 6 tahun. Nggak ada yang emptiness karena aku yakin mereka di buminya Allah juga gitu. Yang kapan aja, apalagi teknologi sekarang sudah bisa tinggal pakai video call. Tapi ditinggal cucu aku tidak sanggup. Kenapa bedanya apa sih? Aduh, pas bangun tidur nih, kan ibunya kan mau pindah, mau itu mandiri gitu. Itu pas aku di hari-hari minggu pertama tuh bangun tidur tuh kayak poster tuh muka dia deh semua tuh di tembok tuh muka dia semua. Ya ampun. Dulu aku nggak percaya, itu lebay aja lah bahwa cucu itu lebih dari anak, itu lebay. Ternyata. Benar. Karena proses mungkin kalau kita nggak pernah ngurusin, aku kan intens 6 bulan ya ngurusin. Jemur pagi tuh ibu Dan aku selalu. banyak ini juga ngumpet-ngumpet bikin dosa juga. Kan cucu suka susah minum gitu kan, ibunya jangan ya dikasih itu nanti lupa puting apa namanya? puting. Bingung puting. Bingung puting. Nah tuh anak udah kesian banget ya, udah Harus pakai sendok. harus pakai sendok Atau gitu. feeder dulu. Emaknya ada nggak? Mak, susternya diam-diam ya, sumpah lu ya ngomong. Ini anak kesian, tak kasih botol baru dia tenang. Manjain banget. Iya, itu Pantes tadi gitu, stop marahin anak di depan aku. Ngerti kan? Ya pasti yang udah menikah ngerti kalau nenek tuh always say yes kan ke cucu. Oke, baiklah. Kita baca lihat komentar netizen ya, coba kita lihat. Bu Dewi Yul nggak cuma sukses jadi ibu dalam mendidik anak, tapi juga sukses jadi mertua. Masya Allah. Tabarakallah. Ya, berikutnya kita lihat 10 dari ribuan mertua punya pemikiran seperti Ibu Dewi, dan aku akan menjadi bagian dari 10 mertua itu suatu saat nanti juga sudah punya menantu. Amin. Insya Allah. Yang berikutnya, ibunya menghargai menantunya banget, setiap mau ngomong mendahulukan anak mantunya banget. Oh ya ampun, di rezeki ya, ya dipertemukan jodohnya yang baik gitu ya. Tapi yang buat yang apa nasihatnya nggak sih Mbak Dewi, ada nggak? Ya kan nggak semua mertua itu bisa apa istilahnya, bisa punya empati terhadap ini rumah tangga baru gitu. Jadi gini Kak Ros, aku bukan orang yang berpendidikan tinggi loh. Orang berpikir bahwa Dewi Yul bisa gitu pasti karena pendidikan tinggi. Enggak. Saya hanya lulusan SMA, tapi aku mau belajar. Artinya belajar kan nggak harus di bangku sekolah. Kita sampai detik ini aku juga masih belajar. Apa aja yang kira-kira bermanfaat gitu. Jadi kalau buatku sih ibu rumah tangga atau calon ibu rumah tangga nggak ada alasan buat mengatakan bahwa wah itu kan karena berpendidikan aku nggak ini, aku kan orang yang nggak berpendidikan. Enggak, kita semua orang bodoh kok kalau nggak mau belajar. Nah, betul. Ya. Tapi kita juga orang yang cerdas, orang yang pandai, dikasih kepala, dikasih otak, dikasih akal sama Allah. Kalau kita mau tahu dunia ini luas banget, makin kita belajar, makin kita merasa bodoh. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke mystery box. Ada apa di mystery box? Silakan masuk. Di sini ya. Dari ke sini dulu, silakan. Oke. Kamu di samping sini, hah? Ya, samping sini dulu. Silakan kamu di sebelah sini ya. Kamu merogoh dari sini ya. Oke. Merogoh ya, siap. Oke, silakan dirogoh. Gimana sih ini ya Kak? Iya, oke. Nah, masuk lagi. Ini masuk ya, cari-cari benda. Aku jadi Apa itu ayo? ini. Iya, coba ambil apa ini? Apakah itu? Nah, ini. Oh,
Ingat? Coba silakan dibawa ke sini. Untuk merayu. Nah, ini ada cerita apa dari mukena pink ini? Coba sayangku. Oh iya, jadi waktu aku pacaran sama Rama, aku nanya. Jadi aku tuh emang orangnya berusaha gitu kan. Ram, ini ibu suka apa ya? Terus mungkin Rama nanya ke ibu kali ya, ibu suka apa? Terus Rama bilang, oh ibu aku suka mukena. Kebetulan banget di lokasi syuting aku Lagi ada yang dagang mukena. tapi istrinya artis. Aku bilang, ini calon mertua aku sukanya mukena. Oh tenang, ada stok gitu. Karena waktu itu lagi syuting stripping kan, jadi nggak bisa kemana-mana. Ini pasti yang tipe palu gada ya itu ya. Apa aja ada gitu. Terus kayak, yang bagus ya. Iya, ini dia. Lucu kan? Sampai sekarang, ini kayak bahannya sih bagus ya, aku nggak ngerti sih saat itu. Nggak usah ngerti, yang penting dipakainya enak. Iya. Jadi gimana nih Kak, ketika calon ibu mertua ini menerima itu tuh gimana? Kan emang bener aku Rama nanya. Nanya kan, memang aku itu jarang beli baju buat pergi dibanding mukena. Jadi paling nggak balance gitu kan. Aku bilang masa ketemu manusia aja kita repot. Pakai baju bagus. Masa ketemu Allah kadang-kadang bisa seminggu 2 minggu kagak dicuci gitu kan. Yuk jujur siapa yang suka malas nyuci mukena karena merasa bersih 3 hari 4 hari nggak. Tapi baju pergi kita bisa 1 hari ganti, besok ganti gitu. Jadi aku koleksinya mukena sih. Banyak mukena Iya. boleh ya itu sekali. Karena pengen ganti-ganti. Oh, baik. Habis ini kita akan masih ngobrol lagi ya sama Mbak Dewi dan juga Merdi ya. Tapi kita mau lihat dulu bintang tamu kita yang selanjutnya yang berikut ini ya. Ini seorang laki-laki dan dia membawakan berita horor dan berita infotainment. Apakah itu infotainment horor? Kita lihat dulu profilnya. Syahid Fadilah Iskandar, presenter dan produser film kelahiran 1989 ini mengawali karirnya menjadi presenter insert sejak 2015 setelah sebelumnya sempat 3 kali gagal casting. Pada tahun yang sama, ia pernah membawakan program horor berjudul Ghost Hunter bersama Sarah Wijayanto. Setelah itu, keduanya melanjutkan program horor di YouTube yang diberi nama Diary Misteri Sarah dan Fadi menjadi co-host yang kerap mengunjungi berbagai tempat mistis. Pria yang terjun ke dunia fotografi ini pernah dikabarkan dekat dengan Sofia Lacuba karena beberapa kali mengunggah foto berdua di Instagramnya, padahal foto tersebut hanyalah untuk kebutuhan pemotretan. Pria yang memiliki hobi traveling dan olahraga ini juga dikabarkan dekat dengan Celine Evangelista karena April lalu kedapatan itikaf bersama. Seperti apa komentar Fadi Iskandar mengenai berita hot di kalangan selebriti? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Fadi Iskandar. Kalau biasanya lihatnya di studio yang sebelah ya. Lumayan jauh ya? Kamu baru pertama kali ya di sini? Baru pertama kali. Deg-degan nggak? Lumayan. Lumayan ya kan. 9 tahun di insert, kan kita sebelah-sebelahan. Ini baru pertama kalinya nih, duduk di kursi ini Oke, kayak baiklah. deg-degan. Ini padahal kursi biasa, belum dudukin kursi yang itu ya kan? Oh, ada lagi ya? Coba kita lihat dulu artikel tentang Fadi Iskandar ya. Dia Emang ada? perjalanan karir. Ada. ada. Kamu diwawancara insert, jadi artikel juga di insert ya ini. kan. Ini salah satunya host insert yang hobi dunia mistis. Hobi dunia mistis. Emang kamu hobi dunia mistis? Gimana ya nyebutnya? Kalau dibilang hobi enggak lah. Pekerjaannya ya. Pekerjaan sebenarnya dari nggak sengaja akhirnya ada di lingkungan itu sekarang Oh, gitu. sama Sarah Wijayanto. Sama Mbak Sarah Wijayanto gitu. Manggilnya Mbak kayak ini banget ya. Kayak kamu manggil aku Kak ya, ingat ya. Kakak, ya, Oh ya, siap, jangan Kak. tante ya. Oke. Nah, ini kalau aku baca-baca ya, Fadi itu kan sebelum jadi host insert itu sempat casting 3 kali ditolak atau gimana gitu. Kok tahu? Iya, bener Hebat Kak? banget loh. Gokil. Iya. Kamu pernah cerita ya? Pernah, ada. Ada lah aku Lupa, dengar. lupa, iya, Itu iya. yang cerita juga Rian Ibram. Lah, salah. Iya sempat 3 kali casting masuk untuk masuk insert 3 kali ditolak. Gitu sampai akhirnya 2015 lah akhirnya dipanggil nggak pakai casting lagi, mungkin stok castingnya udah kebanyakan kali ya, jadi langsung masuk waktu itu. Tapi kan apa sih dulu cita-cita kamu tuh apa sih dulu? Kan sempet tuh jadi presenter juga di TV yang lain ya. Ya, Ada TV. kan? Ada dulu awal banget tuh dari nggak sengaja Kak Ros. Dari TV lokal di TV Jogja. lokal, Waktu pas zaman masih SMA dan kuliah. Oh gitu. Terus karena udah lulus kuliah, balik ke Bogor. Terus lanjutin kuliah lagi di Bogor. Terus kayak pengennya kan jadi cowok kayak nanti lanjutin kuliah pakai biaya sendiri karena mau kerja dulu gitu. Sempet ngelamar juga ke Trans TV jadi AE. Nggak keterima. Iya. Nggak keterima. Perjalanan kamu ke Trans TV agak panjang berarti Agak ya? panjang. Jadi AE nggak keterima. Terus tiba-tiba kata nyokap katanya,
Bang, kalau nggak abang ini aja Gih, apa casting, hah casting apaan gitu? Ya siapa tahu gitu. Coba ikut manajemen, casting, nggak pernah dapet tuh. Sampai akhirnya last minute pas lagi probation kontrak 6 bulan, dapat tuh kerjaan di TV sebelah gitu, tapi channel. Oh, channelnya, jadi bukan TV nasional, majornya, ya. bukan TV nasional. Terus begitu dapat udah ditolak 3 kali, akhirnya tuh keterimanya di acara infotainment gitu ya. Setelah Iya. kamu laki dan gitu kan. Itu sempat ada apa gitu, Nggak, jadi agak kegalauan gitu nggak sih? sebenarnya agak ada syukurnya karena pas sebelum casting di Insert, ya mungkin waktu yang pertama dan kedua itu aku belum dapat program di TV yang program lain. yang lain gitu kan. Jadi waktu pas dapat program yang lain tuh aku kebetulan juga ngebawain entertainment news juga. Tapi di mix antara lokal sama luar gitu. Terus waktu pas casting yang kedua sama yang ketiga tuh aku udah ada pengalaman untuk bawain program entertainment news gitu. Tapi tetap nggak keterima gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kegalauan cuman satu waktu itu. Apa? Karena gini, waktu itu kan kalau nggak salah tuh awal-awal Instagram lagi hype ya. Terus manajemen aku tuh bilang, Fadi main Instagram dong. Sedang aku kayak, pasang foto sendiri di Instagram kayak nggak gua banget gitu kan. Ya udah deh, iya aja ikutin gitu kan. Terus pasang foto pertama kali itu waktu itu kalau nggak salah abis siaran Insert Update gitu. Itu komentarnya, aku kan pengen dapat komentar gitu kan, kayak bagus nggak sih gua ngebawainnya dan segala macem. So far nggak ada yang komen. Bagus apa enggak ngebawa ini nggak ada yang komen. Yang komen itu yang banyak katanya gini, jogetnya kurang hot, jogetnya karena dulu Karos Insert kan harus ya gitu. Terus kamu jogetnya kayak gimana emang? Nggak bisa. Jadi waktu itu komentarnya banyak itu. Oh ya ampun, lucu Nah banget. waktu pas Bu CH megang Insert waktu itu, terus dance-nya itu tuh akhirnya diganti ke cuman setahun 2 kali. Di acara ulang tahun kalau nggak di IVA. Oke, coba sekarang Jadi, pemanasan kita tes joget. karena nggak bisa jujur. Ampun, tolong. Jadi ketika ada Bu Cea tuh, alhamdulillah, makasih akhirnya dihapusin. Closing itu harus pakai dance gitu, karena aku nggak bisa. Oke, baik. Sekarang kita bertanya ya. Kamu sebagai host infotainment, nggak pernah mengalami hal-hal berikut ini? 1, ditangkap sama ibu-ibu atau keluarga di rumah, ya, pada saat lagi kumpul keluarga besar, untuk ditanya lebih detail. Gosip si ini tuh gimana sih? Gitu. Dan teman-teman, tetap di Ruby dan